Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi seni musik. Bab 11, menyanyikan lagu tradisional. A. Teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Tahukah kamu bahwa setiap suku di Indonesia memiliki lagu-lagu daerah? Lagu-lagu ini menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu-lagu daerah biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik daerah yang sering disebut dengan karawitan. Istilah karawitan untuk merujuk pada seperangkat alat musik tradisional secara lengkap. Kebanyakan karya-karya seni musik atau karawitan yang dimainkan dengan berbagai ansambel gamelan ataupun pertunjukan lain biasanya bersifat tradisional dan anonimus. Oleh karena itu, usia sebuah komposisi karawitan sangat sulit untuk ditentukan. Seringkali, seorang pemain atau seniman ahli karawitan menambah atau mengurangi komposisi karawitan yang dimainkan. Begitu juga beberapa gaya. Pada musik karawitan Betawi, gaya dalam gambang kromong disebut liau. Sangat lazim pada periode tertentu dan wilayah yang tertentu. Komposisi karawitan dapat mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya sepanjang waktu. Inilah yang menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi. Yang pertama, gaya lokal adalah karakteristik cara menyajikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Pada isu globalisasi disebut sebagai entitas lokal jenius. Yang kedua, gaya individual adalah tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga, gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Misalnya, gaya dalam bentuk musikal adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Misalnya, pada berbagai karya musik Betawi. Musik Betawi diantaranya dalam Gambang Kromong lagu sayur, dengan lagu Pobin, atau dalam Keroncong Tugu antara keroncong asli, langgam, dan stambul. Dalam karawitan Betawi, gaya dan musikal style dikenal dengan istilah lau. Pada pertunjukan lagu-lagu daerah sering dibawakan oleh seorang penyanyi. Penyanyi lagu daerah yang diiringi musik tradisional di Jawa disebut dengan sinden. Demikian juga di Sunda dan juga Bali. Di daerah Sumatera Utara sering disebut dengan perkolong-kolong. Di Kalimantan disebut dengan madihin, yaitu menyanyikan pantun-pantun dengan diiringi tabuhan gendang. Setiap daerah memiliki nama tersendiri bagi seorang penyanyi yang diiringi dengan orkestrasi musik tradisional. B. Menyanyi secara unisono. Menyanyikan lagu-lagu daerah ada yang dilakukan secara seorang diri, tetapi ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Madihin misalnya yang menyanyikan pantun seorang diri sekaligus sebagai pemusiknya. Sinden dapat dilakukan secara berkelompok, tetapi dapat juga dilakukan seorang diri. Mereka menyanyi dalam satu suara atau sering disebut dengan menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono membutuhkan kerjasama dalam anggota kelompok, karena jika berbeda sendiri suaranya akan terlihat tidak bagus. Menyanyi pada masyarakat sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat upacara tertentu seperti pernikahan, kelahiran, kematian, atau permainan. Ada juga lagu-lagu yang berisi nasihat atau sanjungan terhadap makhluk sesama. Ibu-ibu di daerah masih sering menyanyikan lagu nasihat saat menidurkan anaknya. Demikian juga anak-anak dan remaja masih sering menyanyikan sambil melakukan permainan. Hal ini membuktikan bahwa bernyanyi secara unisono maupun perseorangan sering dilakukan oleh masyarakat. Setiap daerah tentu memiliki lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat tertentu dengan bahasa daerah. Lagu-lagu ini merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana membentuk karakter dan pendidikan sikap pada anak dan remaja. Nasihat yang disampaikan melalui lagu tentu lebih bermakna dan dapat diterima. E. Rangkuman. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu-lagu dengan bahasa daerah. Setiap daerah memiliki teknik dan gaya dalam menyanyikan lagu tersebut. Lagu-lagu daerah biasanya memiliki nasihat dalam menjalani kehidupan. Ada juga lagu-lagu daerah yang bersifat dolanan.
Lagu-lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak dan remaja. Mereka bernyanyi sambil melakukan permainan tradisional. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini dapat dilakukan dengan tetap menyanyikan sesuai dengan kebutuhan, serta situasi dan kondisi tempat lagu tersebut harus dinyanyikan. Terima kasih telah menyimak materi yang telah Bapak sampaikan. Silakan dicatat materinya. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, gunakan masker ketika akan bepergian, dan jauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.